Jos, lihat-lihat lagi bareng gua. Di sini gua mau upgrade SSD laptop HP 240 G7. Buat alat-alatnya cuman butuh 2 alat doang, yaitu obeng kembang, sama satu lagi alat yang tipis buat nyongkel bodinya nanti. Buat baut jumlahnya ada 6, lu bisa lihat di video yang gue kasih tanda anak panah. Lu bisa lihat di sini casing udah kebuka, lu bisa lihat slot SSD-nya ada di tengah-tengah. Buat spek standar di penyimpanannya itu cuma ada 1 TB, hard disk 5400 rpm SATA, terus memorinya 8 GB DDR4 2400. Buat prosesornya di i7 8565U. Oh ya, gue pakai SSD dengan merek Colorful 256GB. Ini udah NVMe. Di dalam bungkus cuman ada SSD sama buku-buku yang udah pasti kita kacangin. Sayangnya di SSD Colorful ini dia nggak include baut. Yang dimana kalau udah include baut sebenarnya enak, karena di tiap motherboard yang udah support SSD kadang motherboard tersebut nggak nyediain baut bawaannya, jadi kita harus cari-cari, beli ataupun nyopot dari baut komponen lain. Buat Colorful besok-besok tolong sediain baut juga ya. Kalau misalnya di slot SSD nggak ada baut, lu bisa nyopot baut di mana aja. Yang penting ukuran bautnya pas sama baut buat SSD. Tapi usahain lu ambil bautnya yang aman, yang nggak mempengaruhi komponen, yang nanti bisa copot ataupun lepas. Kalau gue di sini pakai baut dari baterai, karena baut baterai itu ada 6 atau 5 gitu. Jadi gue ambil satu yang di tengah-tengah. Oh ya, buat masang gampang, tinggal dorong aja sesuai slot yang ada yang udah disiapin. Habis itu dibaut. Buat penampakan kalau udah dipasang kayak gini, simple, warnanya ngejreng oranye. Kalau SSD udah kepasang, kita bisa cek ke detect atau enggak SSD-nya. Kita bisa cek di via disk management ataupun sebagainya. Nah, di situ ada disk yang unlocated. Itu berarti SSD yang baru kita pasang. Kita nggak usah apa-apain. Lanjut, kita install aplikasi yang namanya EasyAS. Lu bisa download di Google, cari aja di Google dengan kata kunci EasyAS. Banyak aplikasi-aplikasi yang buat cloning, migrate dan sebagainya. Selesai install EasyAS, langsung aja kita buka aplikasinya. Biasanya sih langsung ke detect otomatis ketika kita masang disk baru.
Nah, ketika udah ke detect, di sini ada beberapa menu, terutama di menu yang pertama kali muncul ini ada 3 pilihan. Yang pertama itu ada migrate, kedua itu ada cloning, yang ketiga itu ada manage disk partition gitulah. Nah, karena kita mau migrate, pindahin OS, berarti kita pilih yang pertama aja, migrate OS, habis itu klik proses. Proses ini cukup lama, kira-kira nyampe 10 menitan, jadi kita bisa tinggal seruput kopi dulu sambil nunggu prosesnya selesai. Kalau proses migrate OS-nya udah selesai, kita bisa langsung restart aja laptopnya buat mindahin bootingnya dari HDD ke SSD. Buat laptop yang lagi gua upgrade ini, laptop HP itu masuk BIOSnya ada di tombol exit. Tiap-tiap brand masuk BIOS itu beda-beda, ada yang F2, ada yang F5, ada yang Dell, tergantung dari brand laptop itu sendiri. Kalau udah masuk ke BIOS, kita cari yang namanya booting. Kalau di laptop ini tombol bootingnya itu ada di F9, kita tinggal tekan aja tombol F9. Kalau udah masuk boot, tinggal kita pilih menu booting. Nah, di situ ada 2 pilihan, HDD sama SSD. Kita cari aja sesuai merek SSD yang kita pakai, yaitu colorful, tinggal di enter. Nah, buat OS yang tadi di HDD bisa lu format aja, nggak apa-apa karena udah nggak kepake ini kan, jadi bisa kita format. Oh ya, proses migrate OS sudah selesai, cukup sampai sini doang, nggak panjang-panjang banget, cuman butuh waktu kira-kira ya nggak nyampe 1 jam. SSD udah terpasang, OS sudah pindah, tinggal kita menikmati kekencangan si SSD-nya. Oh iya, by the way, gue upgrade SSD bukan 1 laptop doang. Ini ada 10 laptop dan ini yang terakhir. Tuh lu bisa lihat laptopnya. Dan ini bungkus SSD-nya. Mungkin gitu aja video upgrade dan migrate OS dari gue. Sampai ketemu lagi di video lainnya.